Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati para ahibba'il kiram, para habaib, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar mempelai daripada pengantin, dan juga yang saya hormati mempelai pengantin laki-laki dan perempuan. Moga-moga di siang hari menuju sore hari ini, di dalam acara yang sakral ini, acara yang dihadiri oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka jodoh dunia wal akhirah, dijadikan sakinah mawaddah warahmah, dan dijadikan keturunannya anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Dalam satu ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakuma mawaddatan warahmah inna min ayatihi al-azim wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan termasuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan diri kalian dari satu manusia, yaitu sesama jenis daripada kalian. Allah ciptakan seorang istri dari diri seorang suami. Karena asal muasalnya ya ikhwan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu berasal dari sosok Nabi Adam, yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Siti Hawa, yang Siti Hawa tersebut berasal dari tulang rusuk paling kiri daripada Nabi Adam alaihi salam. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah berikan kenikmatan, Allah berikan ruh kepada Nabi Adam. Beliau menikmati isi sorga dan seisinya. Beliau nikmati apa yang ada di sorga. Kalau kita mau mensifati sorga ya ikhwan, bagaimana sebagian ulama mensifati sorga itu, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sorga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dipandang oleh manusia, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh manusia, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di hatinya manusia apa yang ada di dalam sorga. Tentunya apa yang di dalam sorga itu adalah suatu kenikmatan yang besar, kenikmatan yang agung, sampai-sampai orang ketika berada satu detik saja di dalam sorga, niscaya mereka akan lupa apa yang ada di dunia ya ikhwan. Surga itu penuh dengan kenikmatan. Tapi ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah tiupkan ruh di dalam jasadnya Nabi Adam. Allah berikan izin Nabi Adam menikmati apa yang ada di surga beserta isinya. Namun kita lihat, Nabi Adam merasa kesepian. Nabi Adam merasa ingin ditemani oleh seseorang. Dan itu adalah wataknya insani, wataknya manusia.
Mereka tidak ingin hidup dalam keadaan sendirian, sehingga Nabi Adam meminta kepada Allah untuk diberikan satu teman yang menemani beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah baringkan Nabi Adam. Allah ambil dari tulang rusuknya Nabi Adam yang paling bawah di kiri. Kemudian Allah ciptakan Siti Hawa berasal daripada tulang rusuknya Nabi Adam. Oleh sebab itu kita sering dengar pepatah yang menyatakan bahwasanya istri adalah tulang rusuk suami, dan itu ungkapan betul ya ikhwan. Dan itu ungkapan yang nyata, karena Allah menciptakan Siti Hawa berasal dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ketika Allah ciptakan Siti Hawa menemani Nabi Adam di sorga dengan apa yang ada kenikmatan di dalam sorga. Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk taat kepada Allah, dan beliau mematuhi. Bahkan beliau perintahkan daripada pasangannya Siti Hawa untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika mereka taat kepada Allah, mereka mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan antara mereka saling mencintai dan saling merahmati satu sama lain. Jadi Pak, Bu, orang itu bisa mendapatkan kecintaan antara pasangan suami istri ketika mereka taat kepada Allah. Ketika rumah tangga itu dibangun dengan asas pondasi ketaatan kepada Allah. Sebab itu sebagian ulama menyatakan idza dha'al huquq ja'al uquq. Kalau sudah hak-hak daripada antara manusia, antara suami istri saling disia-siai satu sama lainnya, maka akan datang kedurhakaan antara satu sama lainnya. Makanya kita tidak heran berapa banyak orang yang baru menikah, baru membangun rumah tangga, tapi muncul percekcokan, muncul perkelahian, bahkan tidak sedikit daripada mempelai antara laki-laki dan perempuan saling bercerai satu sama lain. Tahukah Anda apa sebabnya? Karena di dalam rumah tangga mereka, di situ mereka tidak menegakkan hak-hak antara suami istri satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak pernah mendirikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita ingin di dalam rumah tangganya kita menjadi awet, menjadi mawaddah warahmah, mendapatkan doa setiap saatnya menjadi samawa, sakinah, mawaddah warahmah, bagaimana caranya ikhwan? Yaitu dengan kita taat kepada Allah, kita menjalankan haknya Allah, kita menjalankan hak antara suami istri satu dengan yang lainnya. Pertanyaannya, apa haknya suami? Apa haknya seorang istri yang harus ditunaikan antara satu dengan lainnya, dan apa haknya Allah yang harus ditunaikan oleh suami istri? Haknya Allah, kita membahas haknya Allah. Yang pertama yang harus kita perhatikan antara suami istri, antara rumah tangganya kita, bagaimana kita menerapkan pendidikan kepada istri-istrinya kita, yaitu dengan menegakkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah yang harus ditegakkan oleh suami istri adalah bentuk takwa kepada Allah, taat kepada Allah, mematuhi perintah Allah, dan menjauhi daripada maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu jaminannya. Ketika seorang suami istri di dalam rumah tangganya mereka bangun asas pondasi dengan ketakwaan kepada Allah, maka disitulah akan muncul kecintaan, akan muncul keawetan dalam rumah tangganya mereka. Bahkan sebaliknya, ketika antara suami istri mereka membangun antara rumah tangga mereka dengan kemaksiatan kepada Allah, solat kadang ditinggal ya ikhwat. Kadang istri meninggalkan solat, suami tidak ada ghirrah, tidak ada kecemburuan sama sekali. Terkadang suaminya pulang kerja tidak melakukan sholat, istrinya tidak ada kecemburuan satu sama lainnya. Sehingga ketika di rumah tangga tersebut tidak dipondasikan dengan ketakwaan kepada Allah, maka disitulah syaitan akan lebih cepat masuk ke dalam rumah tangga tersebut dan akan menyebabkan kerancuan,
akan menyebabkan percekcokan dan akan menyebabkan perpisahan antara rumah tangga tersebut. Oleh sebab itu, jaga rumah tangga kita pondasinya, bangun rumah tangganya kita dengan pondasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika ingin membangun rumah, kita akan mencari bangunan, kita akan mencari bahan-bahan yang terbaik, ya ikhwan. Kamu ingin membangun rumah supaya rumah mewah, maka kamu cari daripada bangunan atau bahan-bahan bangunan yang terbaik supaya pondasi rumahnya menjadi awet dan bagus. Begitupun juga kita di dalam rumah tangga. Rumah tangga ini kita bangun rumah tangga tersebut dengan bahan-bahan yang bagus. Apa bahan-bahannya? Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Ajak suami istri bangun malam hari bermunajat kepada Allah. Jangan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kalau sudah dari bahan pondasinya bagus, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang kokoh. Tapi kalau sudah bahannya jelek, ya ikhwan, rumah tangga tidak pernah mendirikan sholat, rumah tangga tidak pernah mendirikan kewajiban Allah, maka pondasi di dalam rumah tangga tersebut akan menjadi goyah dan mudah dirobohkan, ya ikhwati. Oleh sebab itu, jaga rumah tangga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hak daripada antara suami istri yang harus ditunaikan adalah seorang istri harus dia taat kepada suaminya. Seorang istri tidak keluar rumah, tidak melakukan aktivitas melainkan dapat izin dan ridho dari suaminya. Karena ketika suami ridho terhadap istrinya, maka disitulah Allah akan mengangkat derajat seorang istri, dan bahkan Allah akan mengangkat derajat daripada orang tua, daripada istri yang taat terhadap suaminya. Makanya kita tidak heran di zaman Nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabiyah yang sudah menikah. Dia sudah berhubungan dengan suaminya begitu lama, sampai suatu saat suaminya mendapat panggilan untuk jihad di jalan Allah. Tapi kita lihat istri ini bukan sembarang istri, Pak. Bukan sembarang istri, Bu. Tapi istrinya taat luar biasa terhadap suaminya. Dan dia faham dalam ilmu agama, sehingga dia tidak keluar rumah melainkan mendapat ridho daripada suaminya. Sehingga suatu saat ketika suaminya mengikuti daripada jihad, panggilan jihad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, saat itu apa? Istrinya mendengar kabar dari orang tuanya yang berada di bawah rumahnya dalam keadaan sakit, Bu. Jadi suami istri tinggal di atas, bapaknya, orang tuanya tinggal di bawah. Suatu saat ketika istrinya mendengar kabar bahwasanya orang tuanya dalam keadaan sakit, karena sebab istri taat kepada suami, dia tidak mau turun kecuali mendapat izin dari suaminya. Sehingga kerisauan muncul di dalam seorang istri tersebut mendengar orang tuanya dalam keadaan sakit. Siapa yang tidak risau ketika mendengar orang tua sakit? Seorang anak akan gelisah, sehingga dia mencatat surat, dikirim ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hadza ya Rasulullah, bapakku dalam keadaan sakit ya Rasulullah, sedangkan suamiku dalam keadaan berjihad. Bagaimana aku ingin menjenguk suamiku wahai Rasulullah. Maka Nabi menyatakan kepada seorang perempuan tersebut, ati'i zaujak, taatlah engkau kepada suamimu, patuhi apa yang perintah daripada suamimu. Jangan engkau turun rumah melainkan suamimu sudah mengizinkan kepada kamu. Sampai akhir itu berjalan beberapa waktu, mendengar bapaknya dalam keadaan sudah sakit yang begitu parah. Nambah kegelisahan seorang putri tersebut. Kegelisahan seorang anak tersebut semakin bertambah, mencatat surat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayahku dalam keadaan sakit yang sudah amat parah ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Apakah aku langsung turun ya Rasulullah, atau aku menunggu daripada izin aba-aba dari suamiku ya Rasulullah? Maka Nabi membalas suratnya dengan perkataan ati'i zaujak,
taatlah engkau kepada suamimu. Jangan engkau turun ke rumahmu melainkan mendapat izin daripada suamimu. Sampai berjalan beberapa hari, mendengar bapaknya dalam keadaan sakaratul maut, sudah dalam keadaan di ambang-ambang kematian. Ini anak menangis luar biasa histerisnya. Anak ini menangis luar biasa dahsyatnya, sehingga dia begitu cepat mengirim surat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah kali ini aku bisa turun ya Rasulullah untuk menjenguk terakhir kalinya ayahku dalam keadaan sakaratul maut ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Ati izaujak, taatlah engkau kepada suamimu. Jangan engkau turun ke rumah melainkan engkau mendapatkan izin daripada suamimu. Sampai beberapa waktu terdengar kabar orang tuanya telah meninggal dunia. Ini anak sudah pasrah, Bu. Wis sudah, orang tuaku sudah meninggal dunia, tidak ada harapan lagi, aku tidak bisa ketemu kepada bapakku lagi. Tapi kita lihat Nabi hibur. Nabi hibur seorang putri yang taat kepada suaminya tersebut. Apa perkataannya kata Nabi? Apa kata Rasulullah? Wahai perempuan, tahukah engkau sebab engkau taat kepada suamimu, kamu tidak turun menjenguk orang tuamu, engkau taat terhadap suamimu, tahukah ayahmu sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah. Kalau kita lihat taatnya seorang istri terhadap suami, itu tidak mengefek kepada dirinya sendiri, tapi efeknya juga berlaku terhadap orang tua daripada seorang istri tersebut. Sebab itu, kalau pengen membahagiakan orang tuanya, pengen memberikan suatu derajat yang tinggi terhadap orang tuanya, maka jadilah seorang istri yang taat kepada suaminya. La taf'al min syai'in illa biizni zawji. Tidak melakukan sesuatu kecuali mendapatkan izin daripada suaminya. Nah, ini sekarang sudah jarang kita dapatkan, Bu. Kita sudah jarang dapatkan. Orang sekarang menganggap dirinya mereka lebih bahkan tinggi terhadap suaminya. Padahal Nabi menggambarkan derajat seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau suaminya memerintahkan kemaksiatan, baru kita meninggalkan taat terhadap suami. Tapi kalau suami memerintahkan ketaatan, maka haram bagi kita menolak daripada perintah suami. Terlebih-lebih apabila suami meminta istrinya untuk menemani kepada dia di malam hari untuk tidur bersama dia. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat, ketika seorang istri menolak suami untuk menunaikan hajat di malam hari, maka di situ setiap saatnya malaikat melaknat kepada istri tersebut, ya ikhwan. Oleh sebab itu, hati-hati. Istri ini adalah suatu yang harus dihargai oleh suami, dan suami harus menghargai terhadap istrinya, dan istri harus taat terhadap suami, dan itu hak yang harus ditunaikan oleh seorang istri. Yang kedua adalah berupa bentuk hak seorang suami, hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Apa sih haknya seorang istri? Kok kita bahas istri terus yang kena? Tapi suami juga, dia punya hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Apa itu? Yaitu husnul muasyarah, baiknya di dalam bergaul terhadap istrinya, bagusnya di dalam bergaul terhadap istrinya, tidak berbuat zalim terhadap istrinya, tidak bermain tangan terhadap istrinya, tidak melakukan suatu kekerasan terhadap istrinya, dan itu hak yang harus ditunaikan oleh suami. Bahkan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Ma akraman nisa illal karim wa ma ahannahunna illal la'im. Tidaklah seseorang memuliakan perempuan, tidak ada seorang yang memuliakan seorang istri kecuali adalah suami yang mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menilai suami itu mulia atau tidak derajatnya di sisi Allah, lihat bagaimana dia menjalankan tugasnya terhadap istrinya. Lihat bagaimana seorang suami tersebut bergaul terhadap istrinya. Kalau seorang suami tersebut berbuat baik terhadap istrinya, maka dia termasuk orang yang mulia, kata Nabi. Sebaliknya kata Rasulullah, wa ma ahannahunna illal la'im, dan tidaklah menghinakan, tidaklah merendahkan seorang martabat seorang perempuan
kecuali orang yang hina, kata Nabi SAW. Oleh sebab itu penentu antara suami mulia atau menjadi suami yang hina, bagaimana husnul muasyarah, bagusnya dia bergaul terhadap istrinya. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau membahas bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu sosok yang begitu teladan. Bahkan dikatakan apa? Rasulullah itu adalah qudwatun hasanah. Beliau adalah suri tauladan yang paling baik yang harus kita ikuti. Tapi kita lihat bagaimana Rasulullah bergaul terhadap istri-istrinya. Apakah Nabi berbuat zalim terhadap istrinya? Apakah Nabi berbuat kasar terhadap istrinya? Apakah Nabi menganggap istimewa terhadap istrinya? Tidak ya ikhwat. Bahkan Nabi menyatakan, aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia khairun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah siapa, kata Rasulullah? Yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terbaik. Nabi bagaimana bermuasyarat terhadap istri-istrinya. Nabi tidak pernah berbuat zalim terhadap istrinya. Nabi tidak pernah membentak istrinya. Yang ada Nabi sayang, Nabi mendidik istrinya. Namun ketika seorang istri tersebut tidak taat terhadap suami, ketika seorang istri tersebut berbuat salah berkaitan dengan syariat, maka saat itulah Nabi murka ya ikhwan. Nabi tidak marah. Sifatnya Rasulullah itu adalah pemaaf. Tapi kalau sudah berurusan sama syariat, Nabi murka. Ketika orang berurusan meremehkan dengan syariat, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam murka terhadap istri-istrinya. Oleh sebab itu, mari di hadapan kita di hari ini kita saksikan bagaimana hadapan kita terhadap mempelai laki-laki dan perempuan. Di hari ini beliau melakukan akdun nikah yang dikatakan bahwasanya di akad nikah tersebut Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doa seorang hamba. Oleh sebab itu saya ingatkan terutama suami istri, wabil khusus di hari akad nikah ini hendaknya disunnahkan memperbanyak doa. Perbanyak doa, minta kepada Allah dijadikan keluarga yang tentram, minta kepada Allah dijadikan keluarga yang tenang, minta kepada Allah dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi ingat satu, jangan lupa minta kepada Allah diberikan keturunan yang mulia yang membanggakan terhadap kedua orang tua. Karena tidak ada suatu aset yang berharga melainkan keturunan yang soleh dan soleha, Pak Bu. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan hikmahnya kita ini hidup di dunia ini harus tahu akan ilmu agama. Akan tahu ilmu agama, suami harus tahu ilmu agama. Seorang istri harus tahu ilmu agama. Seorang anak harus tahu ilmu agama. Kenapa? Kenapa kehidupan kita terbatas dengan ilmu agama? Karena apabila seorang suami mereka tidak mengetahui ilmu agama, maka lantas siapa yang akan mendidik istrinya ya ikhwan? Kalau seorang istri tidak mengetahui ilmu agama, lantas siapa yang akan mendidik anaknya? Karena peran pendidikan terhadap anak adalah peran seorang istri. Bahkan dikatakan apa? Bahwasannya ketika istri tersebut istri yang solehah, istri yang tahu ilmu agama, istri yang benar-benar menjaga di dalam status agamanya, maka disitulah anak akan terdidik dengan ilmu agama ketika tumbuh dewasa. Banyak daripada ulama-ulama, Pak Bu, banyak daripada ulama-ulama yang mereka menjadi orang soleh, mereka menjadi orang yang sukses berkat seorang ibu yang mendidik terhadap mereka. Tapi ketika ibu tersebut tidak paham ilmu agama, lantas siapa yang akan mendidik anaknya? Lantas siapa yang akan memerintahkan kepada anaknya untuk taat kepada Allah?
Karena suami secara khilqah, suami diciptakan oleh Allah untuk bekerja, Bu, untuk mencari nafkah kepada keluarganya. Dan seorang istri tugasnya adalah untuk mendidik anaknya menjadi kader, anak yang soleh dan soleh. Sebab itu kalau peran istri saja kita belum lihat di dalam rumah tangga, lantas bagaimana anaknya bisa tumbuh besar menjadi anak soleh dan soleha? Oleh sebab itu istri juga harus tahu ilmu agama, harus ngerti ilmu agama, tahu sholat itu apa rukunnya sholat, apa hal-hal yang membatalkan sholat, apa yang diwajibkan puasa, apa rukunnya puasa, harus tahu supaya mendidik anaknya. Kalau sudah anak terdidik, anak tumbuh dewasa dalam keadaan ilmu agama, maka disitulah anak yang akan menjadi aset berharga kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah berada di alam kubur. Siapa yang kamu harapkan kalau kamu sudah meninggal dunia? Siapa yang mau kamu harapkan mendoakan kamu? Orang-orang akan mendoakan kamu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Bahkan tetangga kerabat kamu yang dekat mendoakan kamu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tapi ketika kamu mempunyai aset anak yang soleh dan soleha, disitulah kamu berada di alam kubur, kamu dalam keadaan berbahagia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita doakan moga-moga daripada kedua mempelai dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarga yang tidak hanya di dunia saja, bahkan dikumpulkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan keluarga yang langgeng sampai saat pun, dan dijadikan keluarga yang dipondasikan bekal ilmu agama, dijaga oleh Allah. Mereka semua diberikan keturunan soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin, wal afu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.